Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras. Coba perhatikan lingkungan di rumah kalian. Kalau kalian menemukan kerajinan berbahan keras, coba tuliskan satu kerajinan saja di kolom komentar bawah ini. Cukup jelas? Kalau jelas, kita lanjut ke materi kerajinan bahan keras. Pengertiannya adalah produk kerajinan yang pembuatannya menggunakan bahan dasar bersifat keras, membutuhkan alat khusus untuk bisa membuat kerajinan dari bahan keras. Bahan keras terbagi menjadi dua, bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah kerajinan ini menggunakan bahan baku yang berasal dari alam dan mengalami proses pengolahan, namun tidak mengubah wujud benda tersebut. Sedangkan bahan keras buatan yaitu kerajinan yang dibuat dari bahan yang telah melalui proses pengolahan. Melalui proses pengolahan kembali hingga menjadi keras dan dijadikan bahan baku kerajinan. Contoh bahan keras alami. Yang pertama adalah kerang. Kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak. Kalau dalam IPA dia masuk ke dalam kelas moluska. Kerang ada berbagai macam. Yang pertama adalah kerang simping. Kerang simping dapat ditemukan di tepi pesisir pantai sampai ke laut dengan kedalaman 10 meter. Bentuk cangkangnya bundar, pipih, dan tipis. Yang kedua adalah kerang bulu. Disebut kerang bulu karena bulu halus di cangkangnya di bulu-bulu ini. Atau bagian cangkangnya terdapat bulu-bulu. Yang ketiga adalah kerang tahu. Memiliki cangkang yang licin, mengkilap, berwarna putih, sedikit siluet kehitaman. Keempat, kerang darah. Memiliki cangkang yang bergerigi dan banyak pasir yang melekat pada gerigi-gerigi tersebut. Yang kelima adalah kerang hijau. Cangkangnya berbentuk oval dan berwarna hijau. Dan biasanya tidak hanya buat kerajinan, kerang hijau juga bisa dibuat untuk olahan makanan. Keenam, kerang kampak. Dijual tanpa cangkangnya dalam bentuk segar. Kerang tiram adalah kelompok kerang-kerang yang berbentuk agak bulat, tapi ada juga yang berbentuk oval. Selanjutnya adalah contoh bahan keras buatan. Yang pertama adalah kaca. Kaca berasal dari bahan yang bersifat cair, namun memiliki kepadatan tinggi. Macam-macam kaca ada 3. Kaca bening, kaca berwarna, kaca air. Kaca bening disebut dengan kaca polos. Kaca berwarna
ialah kaca yang terdapat warna-warni di bagian kaca tersebut dan biasanya digunakan untuk berbagai macam furnitur rumah. Yang ketiga adalah kaca air. Kaca yang terdapat tekstur dengan pola tertentu. Selanjutnya adalah keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani, keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik terbagi menjadi dua, keramik tradisional dan keramik halus. Yang terakhir adalah botol plastik. Botol umumnya terbuat dari gelas, plastik, atau aluminium. Contoh dari kerajinan berbahan dasar keras buatan. Ada yang dari keramik dibuat lukisan, ada yang dari limbah DVD dibuat frame foto. Ini kalau yang nomor 3 adalah perpaduan kerang dan limbah keramik dijadiin satu buat lukisan ikan. Yang ini limbah keramik dibuat juga lukisan atau ditempel di pot-pot. Dari limbah bibir gelas plastik bisa dibuat tempat minum, gantungan jilbab, untuk tempat buah, vas bunga juga bisa, bunganya juga bisa, buat gantungan, atau buat piring. Dari limbah kaca berwarna, tinggal limbah tersebut yang sudah terpotong kecil-kecil ditempelkan di bagian dinding dari gelas atau botol. Kalau yang ini adalah pemanfaatan botol bekas untuk diwarnai biar bagus. Dan yang ini juga sama, dibuat lukisan. Kalau ini adalah dicat semua. Kerajinan dari limbah DVD. Buat meja, buat bingkai, lukisan, macam-macam. Buat piring, sekarang adalah manfaat dari pembuatan karya kerajinan berbahan keras. Manfaat yang pertama adalah dapat digunakan sebagai benda pakai dan benda hias. Menghasilkan produk-produk terbaru yang berasal dari bahan keras. Memberikan ilmu dan pengalaman dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Manfaat dari pembuatan kerajinan tersebut. Yang selanjutnya adalah unsur kerajinan bahan keras. Terbagi menjadi dua, unsur estetika atau keindahan dan unsur ergonomis. Unsur ergonomis adalah unsur kegunaan. Unsur estetika sering kita kenal dengan keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetika yang diperoleh ketika seseorang memahami objek seni sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Yang kedua adalah unsur ergonomis. Karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis meliputi dia harus aman saat dipakai, nyaman, dan keluasan. Nah, ketika kalian mau membuat kerajinan dari berbahan keras, kalian harus menyertai dua unsur ini, unsur estetika dan unsur ergonomis. Sampai di sini untuk penjelasan tentang kerajinan bahan keras.
Minggu depan kita bahas untuk yang teknik-teknik dalam membuat kerajinan bahan keras. Ibu akhiri, semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.